Pada kasus ekstrimnya, ekspansi kredit pada suku bunga rendah sangat beresiko bagi perekonomian. Ini menciptakan boom ekonomi yang sebetulnya bersifat palsu dan hanya sementara. Ini terjadi salah satunya karena biaya meminjam uang menjadi sangat murah, sehingga banyak pelaku usaha yang spekulasi di bidang bisnis yang sebenarnya tidak menguntungkan di kondisi market yang normal. Contohnya adalah perusahaan startup digital seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan lain-lain yang mengalami kelesuan sejak 2022 sampai sekarang karena masih merugi. Banyak karyawan di startup teknologi yang terkena PHK dan sulit mencari pekerjaan karena skill yang dimiliki ternyata relevansinya sudah berkurang drastis akibat jumlah lowongan pekerjaan di sektor IT berkurang drastis. Resesi adalah proses koreksi yang menyakitkan, tapi diperlukan untuk membersihkan investasi di bisnis yang keliru seperti startup digital ini. Resesi diperlukan untuk mengembalikan sumber daya ke penggunaan yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Pasar tidak pasif. Ketika bank sentral memanipulasi suku bunga, membuatnya terlalu rendah secara buatan sehingga terjadi ekspansi kredit yang masif, pasar akan bereaksi untuk mengembalikannya ke tingkat yang wajar, tingkat alami. Pasar selalu berusaha kembali ke keseimbangan yang mencerminkan realitas. Anda bisa memanipulasi pasar sementara waktu, tapi tidak selamanya. Seperti air yang mencari celah, uang baru akan menyebar ke seluruh ekonomi, menaikkan harga sana-sini sampai akhirnya merata. Setelah euforia uang baru selesai, masyarakat akan kembali ke sifat aslinya. Rasio berapa banyak mereka ingin menabung versus belanja. Suku bunga pasar akan terpaksa naik kembali untuk mencerminkan kenyataan ini, menghancurkan ilusi kredit murah sebelumnya. Pada umumnya, orang akan menganggap ekonomi boom adalah kondisi sehat dan ekonomi resesi adalah penyakit. Yang sebenarnya terjadi adalah boom adalah penyakitnya, resesi adalah obatnya. Mengapa boom itu penyakit? Karena saat boom, sumber daya dihambur-hamburkan untuk proyek yang salah atau setidaknya spekulatif. Ini adalah masa pemborosan. Mengapa resesi itu obat? Resesi adalah proses penyembuhan. Ini adalah saat di mana pasar sadar dari mabuknya. Investasi bodoh dilikuidasi, dijual atau ditutup. Pengusaha yang tidak kompeten bangkrut. Sumber daya dikembalikan ke tangan yang benar sesuai keinginan konsumen. Resesi baru akan berakhir setelah semua kekacauan dibersihkan dan keseimbangan pasar pulih. Jika resesi ekonomi adalah obat atau penyembuhan, apa yang terjadi jika pemerintah mencoba menghentikan rasa sakit resesi? Itu hanya akan memperpanjang penyakit. Jika pemerintah melarang gaji turun saat resesi, pengusaha tidak sanggup bayar. Akibatnya terjadi pengangguran permanen. Jika pemerintah melarang harga barang jatuh, barang tidak laku terjual, terjadi surplus tak terjual. Jika pemerintah mencoba menyembuhkan resesi dengan mencetak uang lagi, stimulus, itu seperti memberi alkohol pada orang yang sedang mabuk. Itu akan menciptakan kesalahan investasi baru dan menjamin resesi berikutnya akan jauh lebih parah. Boom ekonomi buatan itu rasanya seperti ketika mabuk. Rasanya enak, euforia, merasa hebat, tapi sebenarnya tubuh sedang diracuni. Dalam ekonomi, ini adalah saat ketika bank sentral merendahkan suku bunga dan terjadi ekspansi kredit yang masif. Bunga murah, bisnis meminjam banyak uang, proyek-proyek besar dibangun. Semua orang merasa kaya, padahal itu hanya ilusi. Sedangkan resesi itu rasanya seperti ketika depresi setelah mabuk. Rasanya sakit, pusing, mual. Tapi rasa sakit itu adalah tanda tubuh sedang membuang racun untuk kembali sehat. Dalam ekonomi, saat bank sentral menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, proyek-proyek buruk bangkrut dan pengangguran naik. Ini menyakitkan, tapi ini adalah proses ekonomi membuang racun investasi bodong agar bisa sehat kembali.